Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak yang Ustazah sayangi, kelas 1 sampai kelas 6, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari kedua ini dengan keadaan semangat, dengan keadaan sehat, dan dengan keadaan ceria. Salawat dan salam tetap tercurah kepada qudwah kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Anak-anak, Ustazah akan menyampaikan motivasi Ramadan yang hari kedua ini dengan materi hadis ya anak-anak ya. Kita simak bareng-bareng ya. Kita sama-sama berusaha berlomba-lomba mendapatkan kebaikan dari Allah di bulan Ramadan ini. Baiklah anak-anak, Ustazah akan menyampaikan tentang hadis-hadis Ramadan. Dalam hadis-hadis Ramadan ini berhubungan dengan keutamaan bulan puasa atau keutamaan bulan Ramadan ya. Yang pertama, dibuka pintu surga ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia akan terhalang. Yang kedua, dosanya akan diampuni, dosa yang telah lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang bangun malam qadar dengan iman dan ihtisab, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Biasa ya anak-anak ya. Terus yang ketiga, dihapuskan dosa hingga Ramadan berikutnya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Yang keempat, anak-anak, keutamaan bulan Ramadan sesuai dengan hadis Rasulullah, pahalanya dilipat gandakan. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Anak-anak, luar biasa pahalanya ya, sampai 700 kali lipat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan pahala yang banyak sekali dari Allah. Yang kelima, berjumpa dengan Tuhan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mendapatkan surga Ar-Rayyan. Di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun dan memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak lagi bisa memasukinya. Mudah-mudahan kita bisa memasuki pintu itu ya anak-anak ya. Yang ketujuh adalah hadis yang berhubungan dengan keutamaan Ramadan yang ketujuh, setan dibelenggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika telah datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga akan dibuka
pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-8, bau mulut orang berpuasa lebih wangi. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi dari misik di sisi Allah. Maksudnya adalah orang yang puasa di dunia itu anak-anak, nanti di akhirat bau mulutnya lebih wangi dari misik. Terus yang ke-9, benteng api neraka. Puasa merupakan benteng yang bagi yang melakukannya, bagi yang mengerjakannya. Menurut para ulama hadis, makna benteng dalam hadis ini adalah tabir yang berfungsi melindungi orang yang berpuasa dari api neraka. Yang ke-10, menjaga hawa nafsu. Sejatinya puasa itu tidak hanya tidak makan dan minuman yang menyebabkan puasa batal dari segi ilmu fikih, namun pahala ganjaran puasa menjadi batal, rusak, sia-sia karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Terus yang ke-11, menjaga emosi. Jika emosi dan tidak melayani orang yang membuat emosi kita naik. Jadi kalau kita emosi, maka kita sebaiknya bersegera bahwa kita sadar ya bahwa kita itu sedang berpuasa, dan katakan kepada orang yang membuat kita emosi, katakan saya sedang berpuasa. Yang ke-12, Allah membalas pahala puasa. Puasa adalah untuk Allah. Allah langsung dan membalas pahala puasa menurut kehendaknya. Sedangkan amalan lain selain puasa manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri. Maka dari itu anak-anak, wallahu a'lam bishawab, maka dari itu kita harus lebih semangat ya mengisi bulan-bulan puasa itu agar mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Allah berjanji hingga 700 kali lipat, dan mudah-mudahan kita di akhir nanti mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu dari Ustazah, anak-anak, kita niatkan, kita semangat dari sekarang untuk berlomba-lomba dalam menuju kebaikan dalam berpuasa ini dengan memperbanyak amalan-amalan yang menyebabkan pahala itu menjadi berlipat ganda. Itu dari Ustazah, anak-anak tetap semangat dan ceria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.